Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Safira, bisa dipanggil Aisyah. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau seringkali dikenal dengan Prodi KPI. FYI teman-teman, ini adalah video pertama saya di YouTube dan mungkin akan disusul oleh beberapa video lainnya mengenai tugas ini. Dan untuk video pertama ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan usul fikih seperti itu. So, enjoy watching my video. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan usul fikih, di mana kita akan memulai sejarah perkembangan usul fikih dari masa Rasulullah hingga era kontemporer atau masa modern seperti sekarang ini. Masa perkembangan usul fikih itu dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, itu fase prakodifikasi, yang kedua masa kodifikasi, dan yang ketiga adalah pasca kodifikasi. Sebelum kita masuk pada fase-fase tersebut, kita perlu tahu apa itu kodifikasi. Nah, di sini kodifikasi itu dapat diartikan sebagai proses penyusunan dan pembukuan suatu hukum atau aturan secara sistematis dan tertulis agar lebih mudah dipahami dan diterapkan, seperti itu. Sehingga dengan adanya kodifikasi ini, kaidah usul fikih menjadi lebih terstruktur sehingga memungkinkan pembelajaran dan penerapannya itu lebih luas lagi dan konsisten, seperti itu. Lalu kita masuk pada fase yang pertama, yaitu masa atau prakodifikasi, di mana hukum Islam pada masa itu ditetapkan melalui Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad para sahabat. Lalu masuk pada masa kodifikasi, di mana Imam Syafi'i mengkodifikasikan usul fikih dalam Ar-Risalah yang menjadi dasar sistematisasi ilmu ini. Ilmu ini yang dimaksud itu adalah usul fikih ini, seperti itu teman-teman. Lalu pada masa yang terakhir yaitu pasca kodifikasi, di mana usul fikih itu berkembang melalui berbagai metode, termasuk pendekatan filosofis dan logis, tetapi sempat mengalami stagnasi atau mungkin bisa dibilang tidak terjadi perubahan apapun, seperti itu. Lalu di era modern ini reformasi dilakukan oleh seorang tokoh, yaitu ini contohnya ya teman-teman. Contoh tokohnya itu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini melakukan pendekatan dengan maqasid syariah supaya apa? Agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Contoh tantangan zamannya itu seperti hak asasi manusia dan juga ekonomi Islam. Dengan adanya pendekatan ini, usul fikih itu perlu terus dikembangkan agar hukum Islam itu tetap kontekstual tanpa kehilangan esensinya. Karena di zaman sekarang itu kita perlu adanya reformasi seperti itu, agar nantinya hukum-hukum Islam itu bisa relevan dengan tantangan zaman yang ada pada masa modern seperti sekarang ini, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.